pelaksana. Di sini saya Najelina Tita sebagai MC pada kesempatan kali ini. Saya di sini nggak sendirian aja, tapi saya ditemani oleh teman saya. Bisa memperkenalkan dirinya, Kak? Hai, aku Putri Helina. Saya dokter muda di RSUD Dr. Adi Atma Semarang. Oke, nah episode kali ini kita mau bahas tentang apa nih, Kak? Oke, untuk tema hari ini yaitu kita akan membahas perawatan bayi esensial atau bayi yang lahirnya sehat. Oke, nah apa sih ya Kak yang perlu dipersiapkan ya atau dilakukan untuk pertama kali ketika bayinya itu lahir? Oke, jadi apa yang harus kita lakukan ya pertama kali saat ada seorang bayi itu baru lahir. Jadi ketika bayi baru lahir, pada saat 0 sampai dengan 30 detik pertama kita harus lakukan penilaian cepat pada bayi tersebut. Penilaian cepatnya bagaimana? Yang pertama itu periksa langsung apakah bayinya menangis. Kemudian apakah tonusnya kuat, dan jika tidak maka dilanjutkan untuk resusitasi sesuai dengan algoritma. Oh, seperti itu ya Kak? Iya. Namun jika bayinya menangis dan juga tonusnya kuat, maka kita lanjutkan untuk mengeringkan bayi tersebut dan juga memposisikan bayi tersebut di atas perut ibu, dan dipastikan tidak ada sumbatan pada jalan nafas dan bebas dari lendir, seperti itu. Oh, seperti itu. Apakah cuma itu aja Kak untuk bayi baru lahir kalau ada perawatannya? Oke, tentu saja enggak ya. Jadi ada beberapa prinsip umum dalam penanganan bayi baru lahir. Di antaranya yang pertama itu pencegahan kehilangan panas pada bayi tersebut, kemudian pemotongan dan perawatan tali pusat. Yang ketiga ada IMD atau inisiasi menyusui dini, kemudian pencegahan perdarahan dengan memberikan injeksi vitamin K1, kemudian pencegahan infeksi mata dengan salep mata oksitetrasikline, kemudian pemberian imunisasi hepatitis B0 dan juga pemberian identitas termasuk dengan anamnesa dan juga pemeriksaan fisik pada bayi tersebut. Oh iya. Tadi kan sempat disinggung juga terkait dengan panas ya Kak ya. Untuk cara menghilangkan panasnya itu gimana sih Kak? Oke, pertanyaan ini bagus ya. Jadi gimana sih untuk mencegah dan melakukan dari beberapa prinsip yang udah aku bilang tadi ya? Oke, jadi yang pertama yaitu pencegahan kehilangan panas pada bayi. Hal yang harus dilakukan untuk mencegah kehilangan panas, kita harus pastikan suhu ruangan itu lebih dari 25 derajat dan memastikan bahwa jendela dan juga pintu tertutup. Kemudian keringkan tanpa membersihkan vernix. Oh, vernix itu apa sih Kak? Vernix itu jadi ketika kita membersihkan tubuh bayi, biasanya di seluruh badan itu ada warna putih-putih itu. Nah, itu biasanya untuk melindungi bayi. Oh, itu jadi nggak boleh dibersihkan sampai bersih ya Kak? Tidak boleh, hanya dikeringkan saja tanpa membersihkan vernix. Oke. Gitu. Kemudian kontak kulit dengan kulit, kemudian dipakaikan selimut, pakaian, dan juga topi. Kemudian rawat gabung dengan ibu. Selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan di lingkungan yang hangat, termasuk transportasinya harus hangat. Transportasi harus hangat itu yang dimaksud seperti misal menggunakan inkubator saat dari ruang bersalin tadi menuju ke ruang rawat jalan. Oke, jadi itu sangat penting juga ya Kak untuk bayinya itu, kondisinya juga. Terus prinsip yang kedua yaitu terkait pemotongan dan juga perawatan tali pusat. Jadi perlu diperhatikan bahwa tali pusat itu tidak diperbolehkan untuk dibungkus menggunakan tali, menggunakan kasa atau apapun itu, dan dilarang untuk mengoleskan cairan apapun. Jadi perawatan tali pusat yang pertama, lipat popok di bawah tali pusat itu, di bawah tali pusatnya itu tadi. Kemudian jaga agar tetap bersih dan juga kering. Kemudian kita jadi untuk puntungnya itu tadi dibiarkan sampai lepas sendiri ya, atau orang Jawa itu biasanya bilangnya puput. Oh ya, yang 7 hari biasanya. Betul. Itu ya kayak dibiarkan untuk lepas sendiri. Kemudian diperhatikan juga apabila ada tanda-tanda infeksi maka perlu dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu. Kemudian jika puntungnya itu tadi kotor, maka bisa dibersihkan menggunakan DTT atau desinfeksi tingkat tinggi. Semisal nih setelah BAB atau setelah buang air kecil, itu bisa dibersihkan menggunakan air bersih, kemudian juga sabun, dan yang paling penting dijaga untuk tetap kering. Seperti itu. Dan perlu digarisbawahi ya bahwa tidak boleh diberikan ramuan apapun
Oh pada ya, kayak tali pusar biasanya tersebut. di Jawa-Jawa tuh pakai bawang gitu tuh nggak Nah, boleh itu ya, nggak Kak? boleh, Jadi nggak dibiarin aja, pokoknya Dibiarin isinya aja. harus bersih lah itu. Harus bersih, harus kering, dan dibiarin aja sampai lepas sendiri. Oke. Gitu. Oke, terus ada IMD nih. Apa sih Kak IMD itu? IMD itu inisial menyusui dini. Oke, apa sih tentang IMD ini bisa dijelasin nggak Kak? Untuk IMD atau inisiasi menyusui dini ya, sorry. Oke, untuk inisiasi menyusui dini itu setidaknya kita lakukan 60 menit. Kecuali ada semisal ada distress respirasi atau ada kegawatan maternal seperti itu, dan dilakukan pemantauan tiap 15 menit. Untuk langkah-langkahnya nih, langkah-langkahnya yang pertama, bayi diletakkan posisinya tengkurap ya, tengkurap di dada ibu pastinya. Kemudian kontak kulit ibu dengan adik bayinya itu setelah lahir minimal dilakukan 1 jam. Kemudian keringkan bayi itu tadi dimulai dari muka, kemudian ke kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali di kedua tangannya ini. Gitu. Oke, kenapa di kedua tangan? Karena jadi pada 2 tangan bayi itu ada bau cairan amnion pada kedua tangannya itu. Jadi fungsinya itu kenapa nggak boleh dibersihin, biar mempermudah bayi untuk mencari puting ibu. Jadi karena baunya sama, Biar dia tahu lah lebih mudah. gimana. Betul sekali. Tuh, jadi jangan dibersihin yang 2 telapak tangannya biar bau amnionnya masih tertinggal untuk memudahkan si bayi. Oke. Habis itu diberi imunisasi dini. Imunisasi dininya injeksi vitamin K1 itu di paha kiri yang gunanya buat mencegah pendarahan. Yang kedua, mencegah infeksi mata dengan pemberian salep mata oxytetracycline. Kemudian dilanjutkan untuk imunisasi hepatitis B0. Kalau tadi injeksi vitamin K di paha kiri, injeksi hepatitis B0 ini dilakukan di paha kanan setelah 1 jam pemberian vitamin K tadi. Oh berarti dijeda ya Kak ya? Dijeda. Betul sekali. Kemudian ada pemberian identitas. Tentu kalau misalnya bayinya perempuan, kita kasih gelang warna pink. Kalau yang cowok warna biru. Biar nggak ketukar ya Kak ya? Betul sekali. Terus yang terakhir itu dilakukan anamnesa dan juga pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaannya seperti biasa dilakukan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, yang tujuannya untuk mengetahui sedini mungkin apabila terdapat kelainan pada bayi, karena risiko terbesar kematian bayi baru lahir itu biasanya terjadi pada 24 jam pertama kelahiran seperti itu. Jadi sebisa mungkin jika bayi lahirnya itu di fasilitas kesehatan, misalnya di puskesmas atau di rumah sakit seperti itu, sangat dianjurkan untuk tinggal di fasilitas kesehatan tersebut terlebih dahulu, paling tidak selama 24 jam pertama. Berarti nggak boleh langsung pulang ya, harus nunggu dulu Karena untuk masih observasi butuh gitu ya. Betul sekali. Oke, tadi kan udah dijelasin banyak banget nih Kak perawatan bayi baru lahir. Mungkin di sini ada nggak Kak pesan-pesan atau yang ingin disampaikan gitu buat teman-teman yang di rumah? Itu kayak gimana Kak? Oke, jadi untuk penutup mungkin aku sedikit edukasi ya untuk pada para ibu untuk rutin melakukan kontrol ke puskesmas atau bisa juga ke dokter keluarga seperti itu. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya suatu penyakit, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan anak. Karena di usia tersebut, di 2 tahun pertama kehidupan itu anak masih cukup rentan terkena penyakit yang dapat berpengaruh nantinya terhadap tumbuh kembang maupun ya terhadap tumbuh kembang si anak tadi untuk kedepannya. Gitu sih. Oke, itu aja Kak, cukup. Oke, jadi udah banyak banget nih informasi yang udah di-share oleh Kak Putri tentang perawatan bayi baru lahir. Jadi buat temen-temen di rumah, buat ibu-ibu atau mungkin kan calon ibu yang kayak bisa dipersiapkan dengan baik nanti jika kita ingin punya anak seperti itu. Mungkin itu untuk episode kali ini ya Kak. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Dadah.